Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum ahibati fillah, ikhwan tullabul ilm di majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Jalla wa'ala dan terus bersyukur atas segala limpahan kebaikan, nikmat dan karunia yang terus menerus dan tiada henti-hentinya Allah limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Semoga semua dari kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, kekasih kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga salawat dan salam tersebut terus bersambung kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, dan kepada seluruh para sahabat beliau, dan semoga Allah memperkenankan kita berkumpul bersama mereka di dalam keridhoannya tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mubarak, yang mulia ini dalam lanjutan pembacaan faidah dari kitab Mukhtasar Ad-Da'u wad-Dawa lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tapi pembahasan kita, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terus merinci hal yang berkaitan dengan doa, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan doa yang di fasal awal dari kitab tersebut penulis rahimahullah menegaskan, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sungguh di antara sebab terapi kesembuhan penyakit, baik itu penyakit jasadiyah, penyakit badan, terlebih penyakit ruhiyah atau penyakit hati, maka yang paling bermanfaat adalah doa, ya. Maka di awal kitab tersebut beliau pun merinci hal-hal yang berkaitan dengan doa, terkhusus hal-hal yang menjadi sebab doa tersebut benar-benar mustajab, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan agar doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mewanti-wanti kepada kita perkara-perkara yang menjadi sebab doa tertolak, yani agar kita jauhi dan berhati-hati dengannya. Terakhir pembahasan kita adalah mengingatkan bahwasanya tidak boleh adanya ketergesa-gesaan dalam kehendak untuk diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat, Allah yang menciptakan kita semuanya, Allah yang paling mengetahui hajat kita, kapan sebenarnya kita butuh tentang perkara tersebut, maka saat itu pula lah pilihan Allah yang terbaik untuk mengabulkan permintaan kita, ya. Maka Allah yang paling tahu. Maka tugas kita adalah terus berdoa. Sebagaimana yang pernah Anda sampaikan, di antara yang paling lebih kita khawatirkan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, adalah bukan doa dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih dikhawatirkan adalah keinginan hati adalah terus untuk berdoa kepada Allah, mau atau tidak, ya. Mau atau tidaknya hati untuk terus berdoa. Adapun dikabulkan atau tidak, ingat timingnya, momennya Allah yang lebih faham, ya. Taib, maka dirujukan kitab yang ana bawakan, ya, di halaman 16 penulis akan merinci tentang hal-hal yang termasuk berkaitan penyebab doa diijabah oleh Allah. Di antaranya adalah dari sisi al-awqat al-mustajabat, ya, waktu-waktu diijabahnya doa, ya, yang kemarin sudah dipertanyakan salah satunya, ya, di majelis kita yang terakhir. Tapi berkata penulis, faslun, ya, fi safhah as-sadis ashar, halaman 16, as-sadisatu ashar, 16. Kata beliau, wa idza jama'a du'a'u hudurul qalb wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub, ya. Maka tatkala doa
sudah terhimpun pada aktivitas doa tersebut. Yang paling penting apa? Hadirnya hati. Imam Ibnu Qayyim mengkhususkan kembali menyebutkan tentang hudurul qalbi, hadirnya hati. Lain malaweng ya, lain lisan minta, tangan tengadah, tapi hati jalan-jalan kemana-mana. Enggak seperti itu. Hadirkan hati. Sebagaimana dalam sholat yang menjadi ibadah teragung ya, maka ruhnya pun adalah kehusyuan. Sama, doa pun demikian. Ketika dia adalah ibadah yang teragung, maka sebab yang berpotensi untuk doa diijabah oleh Allah hadirnya hati kita. Hadirnya hati kita ya. Bahkan hati yang terus yakin doa tersebut akan dikabulkan, dan Allah menolak untuk dikabulkannya doa dari hati-hati yang lalai ya. Ditolak tuh doa tersebut ya. Wa jam'iyatahu bi kulliyati 'alal matub, dan seluruh sebab-sebab yang lainnya seperti kemarin menghindari makanan yang haram ya. Kemudian juga keyakinan doa dikabulkan, kemudian tidak boleh ada tergesa-gesa, kemudian juga disunnahkan untuk mengulang-ulang doa. Maka kalau ini sudah terhimpun dari rangkaian aktivitas doa kita, maka itu sudah menjadi sebab berpotensi berpeluang doa lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kata Imam Nuqaim, wasadipan waqtan min awqatil ijabah, apalagi aktivitas doa yang sudah tadi sebab-sebabnya disempurnakan terhimpun padanya dilakukan di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang tepat ya, yang lebih berpeluang untuk dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak ya untuk menetapkan seluruh dari makhluk ciptaannya satu perkara lebih mulia dibandingkan perkara yang lain. Allah yang berkehendak. Seperti dalam surah Al-Qasas ya, kalau tidak salah ya, ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmulah yang menciptakan segala sesuatu yang dia kehendaki, dan dia pula yang berkehendak untuk memilih. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, memilih dari seluruh ciptaannya ada sebagian yang lebih utama dari sebagian yang lain ya. Maka dalam syariat datang kepada kita berkaitan dengan yang hendak dibahas pun, Allah yang berkehendak menentukan ada waktu-waktu yang dinilai oleh Allah lebih utama, lebih afdal, lebih istimewa dibandingkan waktu-waktu secara umum yang lainnya. Adapun berdoa kapan saja dipersilahkan ya. Tapi ada waktu yang grade ya, penekanannya stressing ya, untuk lebih kita diisyaratkan berdoa padanya, karena itu dipilih waktunya oleh Allah, Dat yang mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Hendaknya kita lebih menguatkan doa kita di waktu-waktu yang mustajab tersebut ya. Adapun kata Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, beliau di sini hanya as-sittah ya, as-sittah ya, meskipun ya laisa li tahdid, bukan pembatasan ya. Masih banyak beberapa waktu yang mungkin kalau waktu mencukupi nanti kita sempurnakan di antara waktu-waktu ya. Waktu bisa dua, satu zaman, dua makan ya. Makanya dalam bahasa Arab ada isim zaman, isim makan ya. Ada waktu atau tempat. Waktunya di mana, tempatnya di mana, atau ahwal keadaannya seperti apa. Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari waktu-waktu yang kalau menjadi kondisi ketika seluruh sebab doa sudah kita sempurnakan, kemudian dilakukan di waktu tersebut, menjadi potensi untuk dikabulkan oleh Allah. Di antara yang 6 tersebut adalah ats-tsulusul akhir ya, yakni di sepertiga malam hari terakhir ya. Sepertiga malam hari terakhir ya ikhwan ya. Di antara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dengan hadis yang mutawatir, yakni tentang hadis nuzulnya Allah ya. Allah turun ya ke langit bumi di sepertiga malam hari terakhir ya, untuk melihat di antara hamba-hambanya. Kata Allah, siapa yang memohon ampunan akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku berikan gitu ya, siapa yang memohon perlindungan akan aku lindungi, dan semisalnya ya. Ini i'tiqad kita, nggak usah dihubungkan dengan akidah-akidah jelimet. Kalau Allah turun begini berarti aras kosong, saat turunnya bagaimana, nggak usah dipikirin itu ya. Kita mengimani fi'liyahnya Allah karena setelah sabat telah kokoh datang dari dalil dengan biduna takyif, tanpa bertanya bagaimana. Yang namanya turun dari ketinggian ke bawah nggak usah dibahas lah, itu mah makhluk ya. Itu mah makhluk. Tentu saja dengan kita nisbatkan
turunnya Allah ke langit dunia dengan sesuai kemaha sempurnaan dan kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam hari terakhir. Ya. Ingat, ini adalah adabnya atau kebiasaan orang-orang salih, ya. Nabi mencela sahabat yang tadinya biasa bertahajud, ya. Berarti saat itu pun dia menguatkan dengan doa-doanya. Kemudian ditinggalkan, kata Nabi, ya Abdullah la takun mithla fulan. Wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan engkau seperti si fulan yusalli kullal lail, dia salat setiap malam hari terakhir, fatarokahu, kemudian dia tinggalkan. Jangan sampai ya. Maka sampai kata Imam Al-Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, salat malam yang berarti kita pun di sana adalah berdoa, itu benar-benar menghidupkan hati kita, ya. Menghidupkan hati kita. Maka di antara faidah di awal surah Al-Muzammil, ketika Allah akan mendatangkan kalimat yang berat, yakni dakwah, tugas dakwah kepada Nabi, maka Nabi dibekali dengan menguatkan salat malam, ya. Menguatkan salat malam. Kemudian wa indal adzani, ya. Kemudian ketika adzan, ya. Ketika adzan, meskipun seterusnya beliau menyebutkan baina adzan wal iqamah. Ya, sebagian ulama menyebutkan maksudnya adalah waktu yang diutamakan ketika adzan, ya silakan sempurnakan doa yang dimaksud doa khususnya setelah adzan, meskipun itu adalah doa yang muqayyad. Setelah adzan ya sudah, kita hanya bersalawat kepada Nabi, kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai, ya. Maka yang lebih rentang waktu yang dikuatkan oleh para ulama tentang waktu yang lebih diijabah doa adalah bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah yang kita sebut jeda, ya. Jeda, timer, ya, antara adzan dan iqamah, ya. Tapi maka hati-hati ikhwan, ya. Di waktu ini jangan sampai ada aktivitas yang lebih prioritas daripada kita berdoa. Hati-hati, ya. Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizallahu masjid, Imam Masjid Kuba, ya. Baru kemarin ada daurah, ya. Taib terbatas. Beliau pernah ditanya, ana yang lebih afdal, ya, membaca Quran kah, gitu, ya, atau salat sunnah kah, atau berdoa antara adzan dan iqamah? Beliau menyebutkan kalau yang ditakyid, yang dikuatkan, ya, dengan hadis-hadis yang jelas datang kepada kita di waktu yang spesial tersebut adalah perbanyak doa. Baca Quran besar tidak pahalanya? Besar. Salat sunnah kalaupun dia hanya 2 rakaat kan selesai. Kemudian ada salat sunnah mutlak, boleh atau tidak? Boleh. Tapi di sana yang lebih ditakyid, yang lebih dikuatkan dengan dalil yang muqayyad adalah memperbanyak doa, ya. Meskipun Imam Al-Qayyim tidak merinci dalil-dalilnya, ya, tentang waktu-waktu dari diijabahnya doa tersebut, ya. Di antara dalil yang menyebutkan, ya, coba anak lihat, di antara di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya waktu yang menjadi diijabahnya doa antara adzan dan iqamah, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Nabi SAW bersabda, inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamati fad'u biha. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kalian di waktu tersebut. Ini dalilnya muqayyad, ya, sudah jelas, ya. Tapi maka ini menunjukkan aktivitas yang harus kita pentingkan, prioritaskan, ya. Bahkan dari awal juga sebetulnya pendorong kehusuan sholat kita, kalau sudah masuk ke masjid untuk sholat, sudahlah putus semua urusan dunia, ya. Karena Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin menyebutkan sebab kenapa hati tidak sholat pada saat mau masuk aktivitas sholat, urusan dunia masih dibawa-bawa. Betul apa benar? Betul apa benar? Masih ingat aja urusan dunia, ya. Padahal udah sekian jam diminta tinggal sholat. Kalau 4 rakaat juga apa? Sholatnya tertib, ya paling 10 menit. Tetap aja urusan dunia nimbrung, dibawa-bawa ke masjid, ya. Subhanallah, ya. Tapi maka
hati-hati. Di antara adzan dan iqamah yang mungkin keumuman di antara kita hanya 10 menit lah ya, maka maksimalkan untuk berdoa ya. Untuk berdoa, doa apapun, kebaikan, tidak ada kedzaliman ya. Untuk urusan dunia, akhirat kita, agama kita diminta di waktu tersebut. Tapi kemudian kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara waktu yang mustajabnya doa, wa adbari as-shalah ya. Wa adbari shalawatil maktubat ya. Di setiap penghujung salat 5 waktu, setelah selesai salat 5 waktu ya. Diisyaratkan Imam Ibnu Qayyim termasuk yang menguatkan istihbab, dianjurkan berdoa setelah salat 5 waktu. Namun urutannya disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Wabilus Sayyib ya, minal kalimit thayyib, urutannya tetap setelah salat 5 waktu zikir dulu. Zikir dulu ya. Zikir munfaridan, perseorangan, sendiri-sendiri, mulai dengan istighfar terus ya. Kemudian kalimat thayyibah 33 kali, tasbih, tahmid, takbir ya. Kemudian disempurnakan dengan 100 la ilaha illallah yang umumnya ya. Ada juga yang 25, 25, 25. Ada yang 100, 100, 100 silahkan. Tapi umumnya di kita 33, 33, 33, 100-nya dengan la ilaha illallah la syarikalah gitu. Setelah zikir ba'da salat tersebut sempurna, baru doa kata Imam Ibnu Qayyim boleh. Tapi kata Ibnu Qayyim semuanya infirad. Individual. Ya, solo, enggak usah kolosal jamaah. Sendiri-sendiri, zikir sendiri, doa sendiri. Ibnu Qayyim termasuk yang menganjurkan, dan kalau ada yang menjawab boleh tidak berdoa setelah sholat 5 waktu, siapa yang melarang kata beliau ya. Yang pasti urutannya zikir dulu, baru setelah zikir silahkan berdoa ya. Tapi jadi ini juga yang harus menjadi pemahaman kita, sehingga kita tidak bermudah-mudahan ketika ada orang yang setelah zikir sudah zikirnya sendiri, dia berdoa sendiri, kemudian kita tegur, ngapain ente doa lagi? Tadi juga sholat serangkaiannya semuanya sudah doa. Enggak begitu. Boleh ya. Taib ya. Di antara dalil yang menjadi hujah Ibnu Qayyim ketika menjawab doa setelah sholat pun dianjurkan adalah dari keumuman tatkala kita sudah melakukan ketaatan yang satu, bersiap dengan ketaatan yang lain. Yani di penghujung surah Al-Insyirah ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ya. Jadi dipersilakan ya, yang mau berdoa pun setelah salat 5 waktu, tapi dengan urutan yang paling utama adalah zikir dulu disempurnakan. Zikir yang muqayyad, yang tata cara, jenis bacaannya, jumlah bacaannya telah ditentukan oleh dalil yang kita lakukan selepas salat 5 waktu atau salat fardu ya. Kemudian di antara waktu yang menjadi sebab doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inda su'udil imam yaumal jumu'ati 'alal mimbar hatta taqdiyas shalah, yakni tatkala imam duduk ya. Imam duduk di hari Jumat di atas mimbar sampai selesai sholat, sampai selesai sholat. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sebetulnya waktu di aktivitas sholat Jumat menjadi salah satu potensi doa dikabulkan adalah tatkala imam sudah duduk di mimbar ya. Karena kan yang antum pahami kalau sholat Jumat ya, kecuali yang suka tidur ya. Kecuali suka tidur ya, yang ngantuk ya. Imamnya juga suka suaranya ngelonin sih, imamnya suaranya mendayu-dayu ya. Kalau khutbah mah tegas ya. Taib. Maka diantaranya adalah yang antum pahami, kalau imam naik mimbar kan sudah cukup salam aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus duduk kan, adzan dikumandangkan. Nah saat imam mulai duduk, kata Imam Ibnu Qayyim, disitulah argo berjalan untuk potensi doa diijabah oleh Allah. Adapun doa kita saat itu ya memang tidak disempurnakan dengan adab yang lain seperti menengadahkan kedua tangan, seperti melapalkan dengan sedikit lirih, ya enggak. Doa dengan kita jaga ya, dengan yang ada di hati, terus berdoa ya, banyak bersolawat, berzikir gitu ya. Terlebih lagi nanti ketika sebagian dari madhab Syafi'iyah menguatkan ketika imam duduk di antara dua khutbah ya. Ada yang bertanya aktivitas apa? Memang dalil-dalil yang menunjukkan lemah saat itu. Aktivitas khusus ya.
Tapi menjadi rangkaian, disitulah waktu mustajabnya doa ya. Jadi sebetulnya saat imam mulai duduk di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat ya. Wa akhiru sa'ati ba'dal asri min dzalikal yaum. Demikian juga waktu yang lebih khusus di hari Jumat tersebut adalah beberapa saat ketika di hari Jumat matahari akan terbenam ya. Ketika matahari akan terbenam ya. Kita mengetahui diantaranya ada dalil yang mengkhususkan tentang waktu tersebut, yakni ada sebahagian waktu gitu ya di hari Jumat yang doa padanya tidak tertolak, yakni ba'da asar sampai tenggelam matahari. Hadisnya dinyatakan sahih, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, An-Nasa'i dalam sunannya. Kata Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yaumal jumu'ati finta asyrata yuridu sa'atan la yujadu muslim ya. Waktu siang di hari Jumat adalah 12 jam, maksudnya sama ya. Perjalanan sehari semalam 24 jam, ya sudah siang 12 jam, malamnya pun 12 jam. Tapi khusus di hari Jumat yang 12 jam tersebut, yakni tatkala ada waktu seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa atahullahu azza wa jalla, kecuali Allah pasti mengabulkan doanya tersebut di sebagian waktu 12 jam tersebut. Faltamisuha, maka berburulah di waktu tersebut. Kapan? Akhiru sa'ati ba'dal asri, di akhir-akhir waktu di siang Jumat setelah asar menuju terbenamnya matahari. Paling berarti sekitar berapa? Ya setengah 4 sampai setengah 6 lah ya. 2 jam lah ya. Sekitar 2 jam, hati-hati ya. Ana ada ikhwan ya yang mutual friend lah ya di Facebook gitu. Itu kayaknya udah settingan otomatis dia. Setiap ba'da asar itu masuk ke Messenger itu. Ingat, beberapa saat di hari Jumat adalah waktu yang diijabah doa. Masuk terus otomatis. Maka teman-teman yang kenal sama beliau juga akhirnya bercanda, kalau antum masih menerima messenger dari fulan berarti dia dalam keadaan baik-baik aja. Sambil bercanda ya. Antum masih menerima messenger gak dari beliau, berarti kalau nggak ditanya kabarnya berarti beliau masih baik-baik aja katanya. Orangnya suka makan, banyak makannya, badannya gede ya. Gitu. Jadi selalu masuk ya, mengingatkan ya. Ya bagus ya. Mungkin sudah settingan siklusnya sama itu ya, timernya. Pokoknya otomatis ya, pasti masuk ke messenger Anda tuh. Ini beberapa hari menjelang terbenam matahari di hari Jumat, perbanyaklah doa. Ya taib ya, ini dalilnya ya. Taib, maka hati-hati ya di setiap hari Jumat ya. Yang memang keumumannya ketika dalam waktu sholat pun ketika dihususkan diantaranya hafidhu ala sholawat was sholatil wusta ya. Jagalah oleh kalian sholat-sholat kalian dan sholat al-wusta pertengahan asar. Sebagian menyebutkan asar ini adalah waktu yang melalaikan sampai menuju maghrib, diantaranya manusia entah masih perjalanan atau sudah dalam rangka rehat dari aktivitasnya. Jadi perbanyak doa, hati-hati ya di waktu tersebut ya. Jadi beberapa saat menjelang matahari terbenam di hari Jumat khusus ya. Taib ahibati fillah azakumullah ya. Demikian juga tatkala waktu-waktu yang mustajab tadi sudah kita jaga, maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wasadifa khusyu'an fil qalbi, terus ya kehusuan hati pun tatkala beraktivitas doa tersebut senantiasa terjaga. Wan kisaran baina yaday rabb, terus harapan kita digantungkan benar-benar hanya di antara kekuasaan Allah ya. Ini menunjukkan amalan hati yang sangat besar ya. Ketergantungan, berharap ya. Pengabulan seluruh hajat kita yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzullan lahu, penuh perendahan diri kita, penghinaan diri kita. Ini hukum asal ya. Di mana-mana yang meminta harus biasanya lebih merendahkan diri ya daripada yang diminta ya. Tapi maka demikian keadaannya, terlebih ketika kita meminta kepada Rabb yang maha tinggi, Rabb yang maha agung, dan kita makhluk yang hina, maka saat meminta kepadanya sempurnakan kehinaan diri kita. Allah senang ya. Allah senang mendapati di antara kita yang benar-benar menghinakan diri kita di hadapannya ya. Ingat, ibadah yang agung kalau terkumpul dua hal, kata Imam Ibnu Qayyim ya.
Sebuah ibadah dinyatakan levelnya lebih agung kalau dari aktivitas ibadah tersebut ada dua hal. Masih ingat? Satu, perkara kesempurnaan mengagungkan Allah. Yang kedua, sempurnanya diri kita dihinakan. Kalau ini terkumpul berarti itu ibadah yang agung. Masih ingat contohnya? Contohnya apa? Kita diajarkan tentang lafaz-lafaz jenis istighfar ya. Mulai dari yang paling simple, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih ya, dan seterusnya. Maka ternyata yang menjadi rajanya istighfar adalah sayyidul istighfar. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, dalam sayyidul istighfar ada dua hal tadi. Ada konten, ada isi pengagungan Allah, dan ada isi penghinaan diri kita. Ya. Apa gimana? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Dari kalimat itu ada pengagungan Allah dan ada penghinaan diri kita. Wa tadarruan wa riqqatan ya, terus ya. Kita penuh tadarru, benar-benar berharap. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Anbiya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan perendahan diri dan dengan suara yang lirih. Ya, di antara adab dalam berdoa adalah dengan suara yang dilirihkan ya. Rabb kita bukan Rabb yang jauh ya. Kemudian juga kita harus teriak-teriak gitu ya. Atau Rabb kita bukan Rabb yang dekat ya, kemudian kita pun terlalu lemah dalam berdoa. Suara yang lirih, dengan suara yang lirih ya. Kemudian juga diantara adabnya wastaqbalad da'i al-qiblata, menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat insyaallah ya, dari jenis adab yang satu ini ya. Ini adab ya. Berbicara tentang adab berarti kita berbicara tentang apa? Tentang tafadul, tentang lebih sempurnanya amal, bukan berbicara tentang haram atau tidaknya. Contoh, antum berdoa waktu itu tidak menghadap kiblat, boleh atau tidak? Boleh saja. Iya. Tapi ini yang lebih menguatkan kesempurnaan, keutamaan adab-adab kita berdoa. Wa kana ala taharatin, demikian juga biasakan kita dalam keadaan bersuci ya. Bersuci ya. Di antara kisah yang disampaikan datang kepada kita ya, meskipun kisah ini terjadi di kalangan Banu Israel tapi dalilnya sahih ya, tentang Juraij ya. Tentang Juraij, bagaimana akhirnya doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pertolongan kepada Allah ya. Dalam riwayat tersebut beliau berwudu dulu ya. Kemudian dalam riwayat beliau juga salat sunnah mutlak ya. Mengambil dalil wasta'inu bisobri wassalah ya, meminta pertolongan ya dengan salat ya kepada Allah ya, untuk bisa dibongkar ya keadaan yang sebenarnya, tuduhan yang datang kepada Juraij ahli ibadah, apakah benar yang menzinai wanita tersebut sampai hamil dan sudah lahir bayinya, ini tertuduh ya. Tapi maka ini beliau pun menyempurnakan adab-adab tersebut, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, dan kemudian ditekankan jarinya ya di perut bayi tersebut. Kemudian bayi tersebut ditanya, man abuka, siapa bapamu ya. Maka diantara kisah bayi yang bisa ngomong adalah bayi di zaman Juraij ya. Maka ya bayi tersebut berkata, ro'iyal gonam ya, bapak orang mah tukang ngangon embe tukang ngangon ya. penggembala kambing, bukan Juraij ya. Tapi maka ya kondisi-kondisi yang menjadi adab selalu dijaga ya dalam melakukan kesempurnaan amal yang bernilai ibadah. Demikian juga diantaranya adab yang hukum asalnya, yakni waraf'u yadaihi ilallahi ta'ala ya. Dan diantara adab yang mesti kita jaga ketika berdoa adalah yakni mengangkat atau menengadahkan kedua tangan kita ya. Menengadahkan kedua tangan kita. Ini tentu saja disyaratkan melalui hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Ketika Nabi bersabda dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sunan Abu Daud dan Tirmidzi ya, dan dinyatakan hadis tersebut hasan, kata Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim ya.
Sesungguhnya Allah zat yang maha malu dan zat yang maha memberi ya. Kapan Allah malu? Allah malu kepada hambanya kalau mereka berdoa mengangkat tangan, kemudian Allah mengosongkan atau tidak mengabulkan doanya sebelum tangannya diturunkan ya. Jadi hukum asal berdoa adalah menengadahkan tangan ya. Adapun yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim diantaranya adalah yang menengadahkan tangan dalam doa yang biasa dua cara. Satu, dengan menghadapkan telapak tangan ke wajah ya, dan punggung tangan berarti kalau kita ngadap ke kiblat, tembok yang ngadap ke depan gitu ya. Atau dengan menengadahkan telapak tangan kita ke langit, kemudian punggung telapak tangan ke bawah. Jadi boleh dua saat normal begini atau begini ya. Begini ya. Jadi antum gak usah aneh kalau ada yang berdoa begini ya. Ini memang disyaratkan dalam Sunan Abu Daud kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Atau begini. Umumnya yang mana? Yang begini atau yang begini? Atau ada yang di atas lutut begini? Ngambai ya begini. Nggak ada, doa begini ya, begini atau begini ya. Ini keadaan yang umumnya ya. Adapun yang khusus, misal istighotsah ya kita tahu lah, Nabi mengangkat tangan sampai lurus gitu ya, sampai ketiak Nabi terlihat, sampai kata Abu Bakar selendang Nabi terjatuh ya. Seperti mau perang Badar, Nabi istighotsah ya. Nabi istighotsah dan minta ditemani Abu Bakar, maka Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar dimenangkan kaum muslimin. Kemudian selendang beliau jatuh, kemudian Abu Bakar memakaikannya lagi. Sudah cukup wahai Rasulullah ya, doa engkau sudah didengar oleh Allah ya. Taib. Kemudian yang terakhir adalah yang di atas mimbar ya, di atas mimbar dengan telunjuk ya, diisyaratkan dengan telunjuk ya. Taib ahibati billah azakumullah. Maka ini pun termasuk dari kondisi yang harus terkumpul ya, terhimpun dalam keadaan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adabnya kata Imam Ibnu Qayyim, wa bada'a bihamdillah wa tsana alaihi ya. Diawali dengan pujian ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Memuji Allah ya dengan kalimat yang alhamdulillahirabbil alamin ya, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, terus Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala, silakan ya. Memulai dengan pujian ya. Termasuk kalimat pujian yang biasa saja itu sudah masuk dalam adab kita dengan salah satu jenis tawassul ya. Ini tawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Apalagi dikhususkan lagi ya dengan ada kalimat pembuka ya. Seperti asyhadu alla ilaha illa anta ya, anta rabbuna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu lebih dikuatkan lagi. Apalagi yang dikuatkan lagi dengan khusus ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya. Maka itu pun termasuk tawasul yang masyru'iyah ya, yang disyariatkan. Intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Sama lah ya. Kalau kita butuh bantuan, meminta pertolongan, puji heula lah, angkat heula ya. Terserah nanti mau digejretkan. Dipuji heula ya. Masya Allah antum, pokoknya udah tahu, udahlah mau antum apa ditanya ya. Maunya apa nih? Butuh apa gitu ya. Tapi jadi puji dulu. Tsumma tsana bi salati ala Muhammadin abduhu wa rasuluh. Kemudian memuji Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersalawat. Bahkan ada dalil yang khusus ya, yang mengkhawatirkan terancam mana mungkin doa kita dikabulkan kalau tidak dibuka dan ditutup dengan bersalawat kepada Nabi ya, bersalawat kepada Nabi. Ini hukum asalnya, hukum asalnya. Kenapa? Karena ada waktu yang tidak mesti diawali dengan bersalawat kepada Nabi. Contoh kunut ya, kunut gak mesti ya. Baik yang dijumhurkan oleh para ulama yang lebih roji ya sudah kunut witir ya, atau kunut nazilah gitu ya, ataupun yang sebagian bermadhab syafi'iyah kunut subuh. Langsung aja Allahumma hdina fiman hadait gitu ya. Nanti ditutupnya baru ya, wa sallallahu wasallam wa baraka ala rasulikal karim nabil ummi, nah semisal itulah lafadznya ya. Baru kalau awalnya ya tidak mesti saat itu ya, saat itu ya. Pernah ditanya Syekh Muhammad Musa Utsaimin ya, makanya ana sering sampaikan tidak mesti praktikan apa yang kita dapati di tanah haram dengan a'immah, dengan para imam masjid kedua tanah suci tersebut, baik Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, tidak semua mutlak menjadi dalil
ya. Tidak mutlak semua menjadi dalil ya. Syekh Muhammad bin Utsaimin pernah ditanya, apakah ketika kunut kita memulai dengan sholawat? Tidak perlu ya. Ya mungkin kita mendapati para imam ya bersalawat dulu kan ya. Seperti kalau udahlah yang terkenal Syekh Sudais sih. Udah kalau kunut Ramadan apalagi sudahlah yang terkenal Syekh Sudais, pasti malam 27 pasti yang imamin siapa? Syekh Sudais ya. Kunutnya juga setengah jam ya. Setengah jam ya. Taib ya. Tidak diisyaratkan di waktu tersebut ya. Thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Demikian juga adab kata Imam Al-Qayyim ketika berdoa adalah perbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah ya. Perbanyak memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara keterangan yang menjelaskan hal tersebut tentu saja adalah bahwasanya tidak ada sebab penghalang kebaikan yang datang dari sisi Allah yang terbesar kecuali karena dosa. Karena dosa ya. Maka tatkala kita punya keinginan hajat kita dikabulkan oleh Allah, maka penghalang terbesar tersebut pun harus dihilangkan. Dan kita yakin semua dari kita pasti berdosa, maka tatkala berdoa pun hadirkan hati yang selalu memohon ampunan ya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hal ini dalam dalil keumuman ya dari riwayat Bukhari yang ketika berbicara tentang wali-wali Allah ya. Berbicara tentang wali-wali Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba illa mimma taratu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah ada satu amalan yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan yang aku wajibkan. Dan hambaku terus menerus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah ya. Maka kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di antara yang dicontohkan oleh Nabi dari adab berdoa adalah memperbanyak istighfar ya. Sampai kata Dr. Shalih Al-Fauzan ya, ketika beliau nasihat kepada para ahlul ilmi ya. Kita semua para thalabul ilmi ya. Kita semua para penuntut ilmu. Ada tidak waktu tertentu pelajaran sulit kita pelajari? Ada atau tidak? Sering lah. Ya. Nah, apalagi bahasa Arab ya. Apalagi ilmu waris liar gitu ya. Taib ya. Maka kata Dr. Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah, tatkala engkau mendapati kesulitan materi ilmu yang sulit engkau pahami, sudah perbanyak istighfar. Ieu pelajaran hese-hese teuing sih pahamna. Astagfirullah. Dibaca lagi masih enggak paham. Astagfirullah. Terus aja istighfar. Karena itu bisa dipastikan kata beliau pasti ada efek dosa. Kemudian beliau membacakan surat dalam surah Al-Anfal kalau nggak salah ya, sekitar ayat 28-an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan jadikan kepada engkau furqan. Di antara makna furqan kata para ulama, ketajaman hati untuk memahami satu perkara. Iya. Sampai contoh yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah, kalau tidak salah sudah pernah sampaikan ya, di antara sahabat Nabi yang paling punya atau yang paling Allah anugerahkan furqan dengan ayat tersebut adalah Abu Bakar dan Umar. Memang dua manusia terbaik setelah Nabi ya, radhiyallahu taala anhuma ya. Di mana contohnya? Contohnya adalah ketika Nabi membawakan ayat Al-Maidah ayat 3 di Haji Wada ya, yang menunjukkan agama telah sempurna ya. Maka ratusan sahabat, kan sekitar 120.000 ya, Fatu Mekah saja sekitar itu ya. Maka semua sahabat bergembira dengan kabar agama telah sempurna. Hanya dua orang ini yang menangis ya. Makanya ditanyakan, kenapa? Bukankah agama kita telah Allah sempurnakan dan kita berbahagia, tapi kalian berdua malah menangis ya? Maka Abu Bakar yang menjawab. Kata Abu Bakar, bagaimana menurutmu ketika sesuatu telah sempurna akan ada lagi yang datang setelahnya atau tidak? Ya tidak ada. Itulah tanda Nabi kita akan segera wafat. Baru nangis semuanya ya. Baru nangis semuanya ya. Ya kalau sudah syariat sempurna, Nabi tak akan lama lagi, kata Abu Bakar ya. Tapi maka diantaranya juga ya banyak beristighfar ya. Semuanya pasti efek dosa. Apalagi nanti pasal-pasal berikutnya
akan kita bahas tentang efek dosa ya, baik untuk badan, untuk hati ya, untuk kehidupan ekonomi dan seterusnya akan kita bahas. Taib. Tsumma dakhala Allah, kemudian barulah sudah ya, kita menghadirkan diri kita, sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaha alaihi fil mas'alah, kemudian terus kita apa bahasanya? Meraju, mengadu. Ya. Benar-benar mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamallaquhu. Tamaluk itu kalau bahasa kita mah orang yang punya sifat bermuka dua, penjilat, itu namanya tamalluk. Jadi kesini ngebagusin. Nah tapi tamaluk kepada Allah itu mulia. Artinya kita benar-benar ya penjilat lah, tanda kutip ya. Benar-benar ingin mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Iya. Tapi tamaluk terhadap manusia, oh ini dzul wajhain ya, pemilik dua wajah ya. Wada'ahu rabbatan wa rahbatan, terus kita meminta kepada Allah dalam keadaan penuh harap dan juga rasa takut. Mainkan antara roja dan khauf. Roja dan khauf ya. Optimisme dikabulkan tapi juga penuh harap. Apa? H2C2. Bukan H2C ya. Biar adil, H2C2. Harap-harap, cemas-cemas. Bukan H2C ya, bukan harap-harap cemas ya. Kita berharap doa dikabulkan tapi kita juga ada penuh kekhawatiran ya. Ini tanda orang beriman ya. Demikian juga wa tawassal ilaihi bi asma, tawassul. Silakan tawassul ya. Kalau paham arti, makna, konsekuensi dari nama-nama Allah yang husna, relevan dengan isi doa baca. Tapi kata si Asadi, kalau nggak tahu arti Asmaul Husna yang ini nanti isi doanya apa, sudah semua doa ada di bawah dua nama yang mulia setelah Allah, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Makanya selalu dalam nama Asmaul Husna setelah lafdzul jalalah Allah pasti Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, seperti di penghujung surah Al-Hasyr ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu ya. Maka Allah menyebutkan bahwasanya yang setelah lafdzul jalalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Taib. Kemudian juga diantaranya adalah wasifatihi wa tauhidi. Ini apalagi kalau yang sudah belajar tauhid asma wa sifat ya. Maka teruslah jujur dalam berdoa tersebut, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal tunggu janji yang telah datang dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka doa-doa yang terhimpun padanya hal-hal tadi lebih kuat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun dalam paragraf berikutnya lebih ke arah lafaz-lafaz yang bisa menjadi pembuka ataupun yang kita sisipkan dalam doa-doa kita ya. Ini sekumpulan adab-adab dan kondisi-kondisi majmu'at yang harus kita himpun seluruhnya ketika kita menyempurnakan berduduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz-lafaz yang nanti bisa kita pilih ya ketika berdoa, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum gitu, ya alimal ghaibi wasyahada, ya fatiras samawati wal ardh, itu silakan ya. Dan itu pun biasanya lafaz-lafaz semisal itu menyisipkan di dalamnya ada asmaul husna, karena Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya. Dan bagi Allah ada nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut ya. Termasuk di antara lafaz yang paling utama adalah doa yang dibaca oleh Dhunnun ya. Nabi Dhunnun siapa? Nabi siapa? Dhunnun julukan Nabi siapa? Yang dimasuk ke dalam perut paus siapa? Nabi Yunus ya. Dhunnun ya. Maka di antara lafaz yang bisa kita sisipkan dalam doa-doa kita adalah bacaan beliau ya ketika dalam perut paus ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Dan masih banyak jenis-jenis pilihan yang lainnya. Taib, barakallahu fikum. Maka kita nilai selesai ya dari hal-hal yang berkaitan dengan sebab ya dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya yang berkaitan dengan kedudukan doa ya dalam kondisi-kondisi yang genting,
dalam kondisi doa pun menjadi senjata dan seterusnya, akan kita bahas pada pembahasan perincian berikutnya. Untuk sementara faidah ilmiah yang bisa saya sampaikan, beberapa kalimat paragraf dari adab-adab yang harus kita himpun, yang harus kita sempurnakan sesuai dengan petunjuk Nabi. Ketika kita berdoa, saat itu kita lakukan, maka peluang untuk dikabulkannya doa oleh Allah lebih besar biidznillah. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, barakallahu fikum. Adzan dulu ya. Nanti ada pertanyaan? Gimana? Atau pertanyaan dulu? Adzan dulu? Iya, silakan. Kalau mau nanti ada pertanyaan, silakan adzan dulu saya. Baik, Fadl, ada yang ditanyakan? Fadl lah. Iya. Cukup ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa bantu barakallahu fik ya. Masyaallah, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Sekaligus ini mengisyaratkan pertanyaan besar kepada kita, sebetulnya bagaimana kaifiyah sifat salat malam Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu saja seluruh apa yang menjadi bentuk ketakwaan kita datang dalam kaidah yang umum, fattaqullah mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerahkan segenap kemampuan kita. Bukan bermaksud kita berlemah-lemah diri, tapi kerahkan semampu kita ya. Karena sungguh kita tidak bisa menandingi, menyaingi bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang cukuplah dalil-dalil menyebutkan kaki beliau bengkak ya. Sampai Aisyah mengisyaratkan engkau sudah dijamin masuk surga, mengapa ibadah masih getol-getol banget gitu ya. Nabi menjawab itu adalah cara bersyukur atas nikmat dari Allah. Maka sudah pasti bagus dan panjang ya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Muncul pertanyaannya, mana yang lebih utama ya ketika salat malam tersebut, bahkan disitulah diantara waktu yang diijabahnya doa oleh Allah, apakah memperpanjang berdiri atau memperpanjang sujud yang di sana diisyaratkan untuk lebih banyak berdoa. Sebetulnya ini tidak kontradiksi, enggak bertabrakan. Antum yang paham sifat salat Nabi ketika berdirinya panjang, sujudnya hampir sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Iya.
Sebagaimana beberapa sholat yang diisyaratkan bahwasanya usahakan kualitas antara, makanya di antara makna kunut gitu ya, qanitin itu adalah di antaranya berdiri lama panjang sholatnya. Maksud berdiri karena sering disebutkan kondisi yang paling sulit untuk dalam keadaan bertahan lama berdiri, bukan berarti berdirinya saja yang diperpanjang. Contoh antum yang sudah tahu tata cara sholat gerhana, ya, gerhana itu berapa rakaat? 2. Tapi ada berapa kali ruku? 4. Berapa kali Fatihah? 4. Berapa kali baca surat pilihan? 4. Yang diisyaratkan oleh Nabi adalah rakaat pertama setelah Al-Fatihah bacaan yang panjang, kemudian ketika rukunya panjang juga atau tidak? Panjang seperti berdirinya, sama. Salat Nabi itu ketika salah satu contoh ya, Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala ketika bermakmum salat malam, intinya ulama sepakat sewaktu-waktu boleh tidak salat malam berjamaah? Boleh, tapi bukan kebiasaan. Sewaktu-waktu boleh salat sunnah berjamaah. Maka Hudzaifah ibnu Yaman bermakmum saat itu Nabi membaca setelah Al-Fatihah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ya. Aku mengira di ayat ke-100 Nabi mau ruku, ternyata tidak lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Aku mengira Nabi akan ruku setelah selesai Al-Baqarah. Dalam riwayat yang disahihkan Nabi ke An-Nisa dulu baru Ali Imran. Kata ya, jangankan kita ya, sahabat juga dulu kalau dianggap salat panjang hampir-hampir aku mau meninggalkan Nabi. Sekarang kalau banyak yang ninggalin imam bubar kalau salatnya panjang, berarti jangankan kita, dulu sahabat juga sudah terbesit ya, hal tersebut ya. Maka Nabi salatnya panjang, ya sudah ruku dan sujudnya juga panjang, gitu ya. Maka intinya sebetulnya antara berdiri panjang salat sama sujud seharusnya ada kondisi yang hampir sama. Maka pertanyaan ini harusnya bisa terjawab ketika ya sudah, kalau kita membiasakan sujud berdirinya panjang, sujudnya kita juga agak panjang. Akhirnya kita pun banyak berdoa di dalamnya, dan kita tidak perlu mengkhawatirkan nanti dapat jumlah rakaatnya sedikit Ustadz, nggak ada masalah. Sebagaimana dalam sholat tarawih, pendapat yang dikompromikan adalah mana jumlah rakaat yang lebih sedikit atau yang lebih banyak. Maka kata Ibnu Hajar, kalau sholat engkau pendek perbanyak rakaatnya, tapi kalau sholat engkau panjang nggak apa-apa sedikit rakaatnya, gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang kekhususan di dalam waktu sholat yang Nabi spesialkan di waktu doa yang mustajab, memang di waktu sujud. Di waktu sujud, dan itu bukan hanya sujud terakhir. Makanya keselarasan antara kalau berdirinya panjang, itu ruku dan sujudnya pun mengikuti panjang berdirinya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan sempurnakan semampu kita dengan ketaatan kita dalam sholat tersebut. Di antara makna kunut, qanitin gitu ya, di antaranya adalah waqumu ma'al qanitin, di antara kalian berdirilah bersama orang-orang yang qanit, berdirinya panjang. Ya, ini sholatnya memang bagus ya, sholatnya panjang, berdirinya panjang, ruku dan sujudnya juga panjang. Maka ketika sujud khusus silakan perbanyak doa di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masih ada? Iya, mangga. Di wa adbar. Ya, taib, barakallahu fiik. Itu ya. Taib. Masya Allah, jazakallah khairan ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekaligus menyempurnakan dari sisi penjelasannya. Yang ana pilih penjelasan tadi adalah makna adbar setelah salam, karena memang ada dua pendapat kata para ulama. Ya, semisal ketika Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang diajarkannya doa agar kita membaca doa tersebut, pertama kali Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ya. Kata Nabi, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. La-nya pendek ya, lam taukid. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku ini benar-benar mencintai engkau. La tada'anna fi kulli duburi shalah. Jangan pernah sekali-kali engkau tinggalkan di setiap akhir salat. Antakula, agar engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ketika duburi salat ini yang mana?
Para ulama ada yang menyebutkan duburi shalah ini adalah di akhir salat sebelum salam, ada yang setelah salam. Adapun yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim, doa yang secara umum kita perbanyak, yang dimaksud dengan kata dubur shalah, adbari shalawatil maktubat, ya. Dubur itu penutup belakang, makanya dubur ada di mana? Di belakang, ya. Depan mah kubul, qabul menerima di depan, ya. Itu istilah kubul dan dubur. Dubur di belakang atau tidak? Iya, di penghujung, ya. Adapun yang memang tadi khusus Nabi ajarkan kepada Mu'ad, ana lebih condong kata Syekh Muhammad Utsaimin, kalau dalam lafaz yang tadi itu sebelum salam khusus. Yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang memilih pendapat setelah salam juga silahkan. Tapi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan kata adbar itu di penghujung salat, doa yang kita waktunya lebih lapang, di antara tuntunannya adalah setelah dzikir. Mau perbanyak doa ketika duduk tasyahud, ya silahkan, ya. Ketika di akhir sujud, ya silahkan, ya. Tapi yang di antara perkara yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, doa setelah sholat pun dianjurkan. Tapi yang paling utama urutannya tadi, zikir dulu, ya. Zikir disempurnakan baru berdoa, dan itu adalah mandiri secara perorangan. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, ya. Mana dubur memang ada dua pendapat, ya, para ulama. Taib. Ada lagi? Cukup. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan lepas kerja bersama antum di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Kita telah menyelesaikan paragraf yang membicarakan tentang kompilasi lah, ya, himpunan adab-adab yang sejatinya kita jaga, kita sempurnakan tatkala kita bermunajat memohon kepada Rabbuna Rabbul Alamin, karena dengan sebab kebaikan adab-adab tadi kita jaga, kita amalkan, maka itu lebih berpotensi doa-doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dengan amalan hati yang harus kita jaga dan juga waktu-waktu yang lebih utama. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.